Ngemis online gunakan 26 anak, pengelola panti asuhan raup 50 juta rupiah sebulan. Zaman Neuli Zebua ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga mengeksploitasi 26 anak. Pengelola panti asuhan Yayasan Tunakasih Olayama Raya Medan, Sumatera Utara tersebut mengunggah konten dan menjual kesedihan di media sosial. Ia pun berhasil meraup uang donasi dari dalam maupun luar negeri yang digunakan untuk kebutuhan pribadinya. Total dalam sebulan, Zaman Neuli dan istrinya memperoleh keuntungan berkisar 20 juta sampai 50 juta rupiah per bulan. Zaman Neuli mulai menjalankan aksinya pada awal tahun 2023. Dia banyak mengunggah video anak panti yang menampilkan kesedihan demi mendapat saweran dari para netizen. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Valentino Alfa Tatareda mengatakan, panti asuhan yang ternyata ilegal itu dikelola oleh Zaman Neuli bersama istrinya. Total ada 26 yang diasuh pelaku, terutama yang bayi menangis. Setelah itu diupload di media sosial khususnya TikTok. Dari situ pelaku meminta semacam donasi, ujar Valentino di Mapolrestabes Medan. Disebutkan bahwa donasi ini berdatangan tidak hanya dari Indonesia tapi dari luar negeri. Valentino mengatakan dari 26 anak yang ada di panti, 4 orang masih balita dan 22 anak lainnya duduk di bangku SD dan SMP. Polisi menerima informasi sebagian anak berasal dari luar kota Medan dan ada kesepakatan ekonomi setelah anak diserahkan ke pelaku. Informasi awal ada semacam transaksi uang tapi masih kita dalami, kata Valentino. Saat ini 20 anak sudah dititipkan ke sentra bahagia Kementerian Sosial di Jalan Pancing, Kota Medan. Kemudian 2 anak dikembalikan orang tuanya dan 4 anak lainnya diserahkan Dinas Sosial Deli Serdang. Diketahui Zaman Neuli Zebua merupakan pengelola panti asuhan Yayasan Tunakasih Olayama Raya. Zaman Neuli disangkakan dengan pasal 88 Junto pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Undang-Undang Perlindungan Anak. Kini Zaman Neuli Zebua mendapatkan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.